Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Cahyo Sulistyo, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, kelas IE 20C5, nomor NIM 3520100277. Saya dalam video ini akan menjelaskan tentang friction, momen couple, mekanika rekayasa, dan mekanika rekayasa. Dan dalam video ini saya ingin membuat tugas dari mata kuliah mekanika teknik. Ya. Pertama, apa itu momen couple? Momen couple adalah pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Couple yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan berbentuknya momen couple. Keterangannya: M momen couple dalam kurung Nm, F adalah gaya, dan D panjang lengan gaya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh soalnya. Ya, contoh soalnya bisa dilihat di sini. Ada garis ke atas dan garis ke bawah ya. Oke, langsung saja. Sebuah batang homogen memiliki panjang 4 meter. Tiap ujung batang dikenakan gaya F sama dengan 30 N, dan tiap ujung batang dikenakan gaya F 30 N atau Newton. Maka besaran momen couple pada batang adalah diketahui. F-nya sama dengan 30 karena ini sama ya, 30, dan D-nya sama dengan 4 meter. Ditanya M. Di sini ditanya M. Nah, jawab M sama dengan F dikali huruf D. Maka 30 neutron dikali 4M sama dengan 120 Newton per meter. Jadi ini karena besaran ininya sama, jadi lebih mudah ya. Oke, lanjut ke 2 ya. Di sini friction atau gaya gesekan adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak, dan gaya gesekan muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Ya. Oke, saya sudah buat contoh soalnya juga di sini. Mari kita lihat nih. Contoh soal nomor 2 ya. Di sini ada garis. Ini ada sebuah balok ya. Balok ada yang arah ke atas, ke bawah, ke samping kiri, samping kanan, dan ke bawah ya. Nah, langsung aja ke soal. Sebuah balok 10 kilogram diam. Dia diam, baloknya ini diam di atas lantai datar. Koefisien gesekan statis ya 0,4 dan koefisien gesekan kinetis atau ini 0,3. Tentukanlah gaya gesekan yang bekerja pada balok jika gaya luar F diberikan dalam arah horizontal. Dalam arah horizontal ya. Nah, di sini ada jawabannya.
Karena pada suatu sumbu vertikal tidak bergerak, maka berdasarkan hukum Newton 1 berlaku. Nah, karena ini bendanya tidak bergerak ya, Fy sama dengan 0, N dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W, N sama dengan Mg, N sama dengan 10 dalam kurung 10 kg, atau dalam itunya 10 meter per second kubik, dan N sama dengan 100 N ya. Jadi karena ini bendanya tidak bergerak ya, A. Dalam gaya gesekan yang bekerja pada balok, jika F sama dengan 0 Newton, karena gaya luar F sama dengan 0, maka benda pasti tidak bergerak, sehingga gaya gesekan sama dengan 0. F sama dengan 0N. Gaya gesekan yang bekerja pada balok F sama dengan 20 Newton. Fs sama dengan USN. Fs sama dengan dalam kurung 0,4 atau 100 Newton. Fs sama dengan 40 Newton. Nah, untuk keterangan Fs adalah besaran gaya statistik ya. Untuk U ini mu, maka F lebih kecil dari Fs, maka benda masih dalam keadaan diam. F sama dengan 20 Newton tidak cukup untuk menggerakkan benda. Karena itu berlakulah hukum Newton 1, yaitu nih Fx sama dengan 0, F dikurang F sama dengan 0, F sama dengan F atau F sama dengan 20 Newton. Jadi bendanya nggak bergerak sama sekali ya. Lanjut untuk yang C. Jawaban C, gerakan gesekan yang bekerja pada balok F sama dengan 32 Newton, F sama dengan 40 Newton, lebih besar dari Fs 40 Newton, maka benda bergerak. Karena benda bergerak, gaya gesekan yang bekerja adalah gaya gesekan kinetis, yaitu Fk ya, karena gerakan kinetis ya. Nf Fk sama dengan 0,3, tadi kan udah ada keterangannya, dalam kurung 100 Newton ini. Fk sama dengan 30 Newton. Jadi itu contoh soal nomor 2 saya untuk gaya gesekan ya. Sekarang lanjut ke mekanika rekayasa. Merupakan bidang ilmu utama untuk struktur atau mesin terhadap benda yang bekerja padanya. Jadi ini contoh soal yang nomor 3 saya. Contoh soal reaksi tumpuan. Sebuah balok AB dan panjang 8 meter dibebani dengan gaya terpusat sebesar P2 sama dengan 2 Newton pada jarak 5 meter, dan sisi kiri balok dan gaya terpusat sebesar P3 2,5 ton bekerja miring dengan sudut 45 derajat terhadap bidang balok dengan jarak 6,5 meter dari sisi kiri balok. Tentunya reaksi tumpuan pada balok tersebut. Nah, saya sudah buat di sini gambarnya nih, bisa dilihat. Ya, lanjut untuk ke soalnya. PSV sama dengan P3 dikali sin alfa sama dengan 2,5 dikali sin 45 derajat sama dengan 0,700
707. P3H sama dengan P3 dikali cos alfa sama dengan 2,5 dikali cos 45 derajat 0,707. Nah, lanjut masukin ke sini ya. MB sama dengan 0, semua gaya dimomenkan ke titik B. RFAV sama dengan L dikurang P1 dikali dalam kurung L dikali A tutup kurung lagi dikurang P2 dikali dalam kurung L dikurang B tutup kurung lagi dikurang P3 dikali sin alfa buka kurung L dikurang C tutup kurung sama dengan 0. Nah, ini RAV dikali L dikurang 1,5 karena P1 nya 1,5 kita turunin nih dikali dalam kurung 5,5 terus dikurang 2 dikali 3 L kurang B ini keterangannya jadi ada di sini ada 3 ya dikurang 0,707. Nah, tadi kan P3 sin A nya udah dicari yaitu keterangan di sini 0,707 jadi tinggal dimasukin aja dikali dalam kurung 1,5 tutup kurung sama dengan 0. Nah, untuk mencari RAV nya ini kita bagi semuanya jadi sama dengan 1,5 dikali dalam kurung 5,5 tutup kurung ditambah 2 kali dalam kurung 3 ditambah 0,707 dikali dalam kurung 1,5 jadi dibagi 8. Nah, untuk dibagi ini pasti berubah di sininya. Jadi ini semuanya ditambah, tadinya dikurang jadi ditambah. Sama dengan ditotalin 15,3105 dibagi 8. Hasilnya 1,913.812,5 ton, 125 ton. Atau di sini KH-nya sama dengan 0, maka RH dikurang P3 sin alfa sama dengan 0. RAH-nya jadi 0,707 ton. Jadi totalnya 0,700 ton untuk RH-nya dan RAV-nya 1,913.812,5 ton. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.